Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati di sini selaku Yai Bapak Yai Muslimin. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ketua RW 06 Bapak Jawanto. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Lingkungan RT 30 Bapak Nurjaya. Kemudian yang kami hormati Bapak Budiono selaku Kaum Lingkungan RW 06. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Masjid Baitul Muslim Bapak Muhsin. Yang kami hormati para sesepuh, sepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama yang sempat hadir pada malam hari ini, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya yang sehingga kita pada kesempatan malam hari ini dapat menghadiri acara pengajian hikmah tiga saya Muslim dan halal bihalal yang telah dilaksanakan di Masjid Baitul Muslim dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita semua hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu yang kami hormati, di sini kami selaku pemandu acara izinkanlah untuk memandu acara pada kesempatan pada malam hari ini. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan, acara ketiga penyajian istighosah Miftah dan halal bihalal, yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu hadirin tamu yang kami hormati, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan melafazkan umul kitab surat Al-Fatihah. Ila hadinya Al-Fatihah. Baiklah, acara selanjutnya ialah sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh terhormat Bapak Budiono. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram yang kami hormati dan yang kami muliakan, yakni Bapak Kiai Muslimuddin selaku Ketua Cabang Istighosah Miftah Palembang, yang mudah-mudahan diberi
diberikan oleh Allah punya umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya untuk beliau sekeluarga besar. Juga yang kami hormati kepada Al-Ustaz Rudianto selaku ranting wilayah Sukamoro yang mengetuai di lingkungan Sukamoro, dan kepada beliau mudah-mudahan Allah berikan umur panjang dan sehat jasmani rohani serta diberikan keberkahan baik keluarga serta lingkungannya. Selanjutnya yang kami hormati aparatur pemerintah, Ketua RW 06 Bapak Jarwanto. Beliau masih muda, namun insya Allah beliau gagah dalam prajurit TNI. Semoga beliau menjadikan seorang pemimpin yang istiqomah dan semoga sukses di dalam menjalankan pemerintahannya. Selanjutnya juga yang kami hormati Ketua RT 30 yakni Bapak Nur Cahaya, yang juga Ketua Lingkungan Tanjung Sari, yang mudah-mudahan akan selalu sukses dan istiqomah dalam menjalankan misi dan juga bisa menjadi suri teladan buat masyarakatnya. Semoga sukses mengemban amanah dan rukun keluarganya. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ketua RT dari Sukajadi, juga sekaligus beliau adalah Ustadz kami, guru kami, yakni Bapak Subejo. Semoga beliau panjang umur, sehat dan sejahtera keluarganya. Dan juga yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim, para ulama, pemimpin-pemimpin Islam yang selalu mengemban amanah tugasnya, selalu dalam keadaan membimbing keluarga dan umat-umat Islam yang ada di lingkungan masing-masing. Semoga Allah selalu memberikan peran yang terbaik. Semoga Allah memberikan keselamatan di dini wa dunia wa akhirah. Tak lupa kepada saudara kami yakni Ketua Masjid Baitul Muslim Bapak Muhsinin, biasa disebut Amin, namanya dua tapi bagus. Semoga Allah selalu mengabulkan dan mudah-mudahan beliau menjadi seorang pemimpin di Masjid Baitul Muslim ini, di wilayah lingkungan Tanjung Sari ini. Semoga istiqomah selalu dalam keadaan rukun keluarganya. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin untuk beliau. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus Ketua Majelis Taklim yakni Bapak Mentoroko selaku Ketua Manakib Jawa Jurul Ma'ani di lingkungan Tanjung Sari ini. Semoga beliau diberikan oleh Allah umur yang panjang, sehat jasmani rohani. Semoga bisa mengemban dan mengembangkan pengajian manakib tersebut. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan selalu memberikan dari Allah akan menjadikan kepada kita dan kami khususnya, semoga selalu mendapatkan keberkahan dari dunia hingga akhirat nantinya. Juga yang kami hormati saudara kami selaku penyunting admin yang misdan, yang termuda, semoga gagah, semoga istiqomah, dan beliau semoga diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rukun keluarganya. Semoga kaya dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Segenap hadirin penghadirat pengajian istighosah yang Mikdal Ihsan dan anak-anakku sekalian, Grup Adrosifatul Mustafa, semoga kita semua selalu diberikan oleh Allah keselamatan, kesehatan,
kekayaan, ilmu yang manfaat dan barokah. Semoga istiqomah dalam ibadahnya. Puji dan syukur tak intinya marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan mulia hari ini, malam hari yang sangat sejahtera ini, khususnya di Masjid Baitul Muslim, kita semua diberikan oleh Allah, dituntun oleh Allah menuju yakni majelis yang sangat istimewa, yang sangat sakral, yang mudah-mudahan sedikit atau banyak yang hadir bukan tujuan atau masalah, tapi keimanan dan ketakwaan yang menjadikan kita ini bisa selalu dalam keadaan istiqomah untuk menjalankan menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita akan masuk surga Tuhannya bareng-bareng. Bareng Pak Yai. Salawat beriring salam senantiasa marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, segenap para pengikut-pengikut yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di akhirat nantinya kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin segenap jamaah Manaqib Jawahirul Ma'ani Istighosah yang Misdah dan majelis Yasinan yang mudah-mudahan hari ini aku tadi karena di sini lingkungan kami memang kami ada beberapa majelis, yaitu para sesepuh kami majelis Manaqib Jawahirul Ma'ani pimpinan dari Pak Mentor, juga Pak Hanjo Prayit, ya, selanjutnya para sepuh-sepuh yang lain mengajari kami, dan alhamdulillah menuntun kami bisa saat sekarang ini di lingkungan Tanjung Sari ada jamaah istighosah yang istighosah. Restu diodiokan maka kami bisa berkumpul bersama. Walaupun mohon maaf kalau dibilang sebenarnya jamaah Ngawuriyah itu kurang lebih separuh Pak Bu yang tidak hadir. Ya, namanya Ngawuriyah. Ya, kadang ketika legowo ngaji. Nah orang lilo lagi. Nah mohon maaf sekali, ini kami sampaikan kalaupun dari kami tuan rumah yang hadir sebagian, namun kami tetap bersyukur. Lain sakartum laji dan akum. Barang siapa bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Jadi kami selalu bersyukur, kami nggak pernah mengingkari nikmat. Mungkin kalau dibilang ya kami jamaah Ngawuriyah kadang neiling baru kumpul, nek ora iling ya ikhlas no. Nikilah jenenge Ngawuriyah. Selanjutnya kata ungkapan dari kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Kiai. Kami menyampaikan dadaan juga, tapi sudah diterima oleh Pak Kiai. Wis ora apa-apa. Yang penting nyambung. Nek mau nyambung ibarat HP nek dicocokno ngecas kuwi lah. Amin. Selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada Bapak Mentor selalu Ketua Manaqib Jawahirul Ma'ani beserta jamaahnya bisa hadir di acara pengajian kami, yakni pengajian istighosah yang Misdah Alisan sekaligus halal bihalal. Ini kalau dibilang penghujung di bulan Syawal, dan alhamdulillah Bapak Ibu bersedia meluangkan diri waktu untuk dapat hadir dalam acara pengajian kami. Kami ucapkan terima kasih. Semoga kita semua, Bapak Ibu semua dalam keadaan kaya. Selanjutnya kami baiklah, itu tadi sambutan yang disampaikan oleh Bapak Budiano dan kami ucapkan terima kasih. Bapak-bapak, ibu hadirin yang kami hormati,
Untuk ajang selanjutnya ialah pengajian hikmah istighosah yang Misda Al-Ihsan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Abdul Rahman Bapak Yai Muslim. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير بسم الله الرحمن الرحيم يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير بسم الله الرحمن الرحيم يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير بسم الله الرحمن الرحيم يا سميع يا بصير بسم الله الرحمن الرحيم يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير بسم الله الرحمن الرحيم يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد كن فيكن ما شاء الله قديرا ابدا ابدا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد كن فيكن ما شاء الله قديرا ابدا ابدا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد كن فيكن ما شاء الله قديرا ابدا ابدا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد كن فيكن ما شاء الله قديرا فيكن ما شاء الله قديرا ابدا ابدا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد كن فيكن ما شاء الله قديرا ابدا ابدا اللهم صل على اللهم صل على محمد 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 لا اله الا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سيدنا واغفر لنا ما يا واسع الكرم يا ربي في المصطفى سيدنا واغفر لنا ما يا واسع الكرم يا ربي في المصطفى سيدنا واغفر لنا ما يا واسع الكرم فيا ويا ويا خير البريم ويا ملنا نرزق من جودي نعمت ويا ويا يريد ويا خير البريم ويا ملنا نرزق من جودي نعمت ويا ويا يريد ويا خير البريم ويا ملنا نرزق من جودي نعمت تقبل من أمكم Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin al-aya kama qala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tusiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa amma ba'd sadaqallahu azim. Hadratal mukarramin para alim ulama alladzina hum warasatul anbiya, wabil khusus Bapak Aum Budiono selaku sesepuh lingkungan Tanjung Sari, wabil khusus Ketua Masjid Baitul Muslim Bapak Amin Bapak Muksinin sama mawon yang semoga diberikan kesehatan, wabil khusus para tokoh ketua pengajian Bapak Mentor Rogo Manakib Jawahirul Mani yang ada di lingkungan Tanjung Sari, tokoh masyarakat Bapak Ketua RT, Bapak RW-nya juga hadir, para jamaah, tokoh sepuh, tokoh adat, semua yang hadir, terus ya pokoknya tokoh bangunan barang lah, bos-bos tokoh bangunan yang ada pada malam hari ini, grup hadroh kita yang luar biasa, semakin rapi tabuannya, bagus, mantap, dan semua para jamaah sedosa yang disdalisan, muslim muslimat, ibu-ibu semua yang hadir pada malam hari ini, yang tentunya semoga kita selalu dalam lipat rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Yang mana pertama dan utama adalah tentang intinya kita selalu senantiasa menunjukkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam hari ini kita masih dipertemukan, diberikan kesehatan, kesempatan, keistiqomahan sehingga kita dapat bermuwajahah bil wujuh, berkumpul saling bertatap muka di majelis yang mulia Masjid Baitul Muslim Tanjung Sari dalam rangka acara halal bihalal menjelang akhir daripada bulan Syawal, termasuk silaturahim, kunjungan-kunjungan yang belum bertemu pada malam hari ini kita dipertemukan di Masjid Baitul Muslim. Amin Allahumma amin. Semoga menjadi amal silaturahim kita semua, karena barang siapa yang telah bersilaturahim maka Allah panjangkan umurnya, Allah juga lebarkan rezekinya. Di malam hari ini juga rezekinya sudah banyak. Ini tadi yang telo sudah tak saya makan 3,
kebenaran dari rumah kayaknya belum makan karena bawaan flu. Begitu tak makan mencorot, wah, terus cuci baju besok. Boleh banget tanggung, mau dimakan langsung ayam orang muat. Kalau kira-kira nanti kon sekali makan kecilin dikit, ini diparuh mencorot dia. Alhamdulillah berkat silaturahim, berkat halal bihalal. Halal bihalal itu kalimat sing ora ning mas ripe. Kok halal bihalal, wis halal dengan halal. Bicara almarhum Indus barang enak dicampur dengan barang enak berarti ora enak. Tiga rokok Samsung enak ya Pak, sing rokok bilang rokok Samsung enak ya. Sangat enak. Tapi ketika dikuul-kuul dicemplungkan kopi susu dan mabok. Itu kalau barang enak dicampur sama barang enak bisa menjadi mabok. Tapi malam ini enak ditambah enak tambah enak. Makanannya enak-enak sudah diberi kopi dan semuanya. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat dan iring salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, hingga hari ini sampai hari kiamat. Semoga kita semua adalah umat yang akan mendapatkan syafaatnya wasilah, melalui wasilah kita, itba kita, derek kita, hikmat kita kepada para wali-wali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, para guru-guru kita, khususnya para guru dari dan dosa yang kita lisan Syekh Abdul Malik Ihsan. Amin. Amin. Memang ini cuaca pemanasan global, panasnya bisa mencapai 35 hingga 40. Yang sudah lewat umur 80 jangan hoji minum es, mau gelundung, santai-santai wae. Ini latihan pada masa lebih dari ini panasnya, pada masa lebih dari ini panasnya. Jadi ini latihan. Sehingga dalam halal bihalal ini, dalam kita terus nasihin kembali diceritakan, Batul Hukama mengatakan Allah Ta'ala janatan fid dunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu duwe surga di dalam dunia ini. Ya. Jadi surganya Gusti Allah itu bukan surga yang ada di nanti di hari kiamat ataupun setelah kita kiamat nanti. Bukan. Di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah punya surga untuk kita latihan masuk surga yang sesungguhnya nanti di yaumul kiamat. Para sahabat bertanya, "Wa ma hiya ya Rasul?" Mana surga itu Rasul di dunia ini? Rasulullah mengatakan, "Majlisul dzikri." Hiya majlisul dzikri. Surga Allah yang ada di dunia ini adalah majelis zikir. Nah, sampean semua ini yang hadir di sini adalah wong-wong sing lagi latihan masuk surganya Allah Ta'ala. Wa man dakhalaha qabaisuhu. Barang siapa yang galak masuk di surganya Allah di dunia ini, majelis zikir seperti ini, qabaisuhu, akan bagus dan bagus, tambah bagus kehidupannya. Amin. Pengen bagus hidupnya, dia harus sering hadir di majelis zikir. Apalagi di majelis zikir istighosah yang bisa alisa, majelis zikir tahlilan, yasinan, manakiban, bibaan, torekoan, semuanya di situ yang sifatnya zikir membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah surganya Allah yang ada di dunia. Jadi ngapa-ngapa kita itu mesti latihan. Pemain sepak bola itu walaupun sudah tingkat dunia tetap latihan. Tingkat dunia, apalagi tingkat kacang hijau, harus super latihannya. Apapun harus
latihan. Sehingga masuk surga pun kita kudu latihan. Nah ini lagi pada latihan ini. Jadi nanti ketika masuk surganya Allah Ta'ala yang hakiki, sudah tidak kaget karena sudah biasa kumpul-kumpul seperti ini, sudah ada makanannya, minumannya cukup. Sama nanti di surga tidak terbayangkan lagi yang seperti ini. Ini orang supaya tidak kaget, sudah terbiasa kita latihan. Kalau nggak latihan nanti kakinya pemain bola nggak latihan dulu fatal akibatnya, ada yang seleko bahkan sampai patah kaki. Lagi latihan pun masih ada yang cedera, apalagi tidak latihan. Sehingga dalam ayat yang pertama tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ayo bersegeralah kita ini menuju ampunan Tuhan dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduha samawati wal ardu, yang lebarnya surga yang sesungguhnya nanti yaitu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang biasa zikir. Orang takwa ini sih belum zikir toh. Kalau nggak takwa, memang zikir gimana? Kalau nggak takwa itu zikir angel, apalagi suruh sholat pun zikir susah, apalagi sholat. Surga yang selebar langit bumi ini disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu yang cak mano. Yang cak mano nih yang sebenarnya yang bertakwa. Apa yang di masjid terus dan balik-balik? Umpamanya apa yang jubahnya kaki serang tangan? Apa yang pecino sampai bulu kan? Ada yang bulu kan? Dan saking tidak pernah dilepas kena air wudhu. Apakah seperti itu yang bertakwa? Kelanjutan ayatnya yaitu alladzina yunfikuna fisaroi wador. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senang menginfakkan sebagian hartanya, senang sedekah, senang ngasih orang, senang nolong orang susah, senang gawe makanan. Nah ini maksud ini yang senang gawe makanan ini berarti surganya indah sudah disiapkan. Amin. Ya, khususnya ibu-ibu yang pada capek. Ya, sing gawe ini, gawe apa beli ini? Terus pada gawe lah, gawe sama beli. Yang enak itu saya tinggal keplok. Nah, itu baru enak. Ibu-ibu ini ada orang yang sakti mandraguna. Hati-hati Pak, karena mengapa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Itu hadis yang populer. Surga itu ada di telapak kaki kita kabeh. Ibu-ibu, coba lihat telapak sikilnya, telapak kakinya. Surga ada di bawah telapak kaki sampean semua. Kami kudu hitam sampai dalam surga. Jadi maka harus sakti mandraguna ibu-ibu. Cara pakai memantakan ibu-ibu ini sakti, walaupun disakiti dia tidak akan pernah kapok. Buktinya lahiran bolak-balik. Ya, sakit ada lahir. Maka aku nanya, aku mana orang tahu lahir sih? Kecuali ada cewek yang belum pernah lahiran, nggak bisa jawab. Ibu yang bisa jawab untuk 17 tahun ke atas. Lahiran sakit, tapi lahiran lagi belum tahu. Galak lahiran lagi. Sakit padahal. Cara pakai ini sakitnya tuh di mana? Nah, itu yang meratahan. Kalau saya Pak Muslimin nggak tahan banting. Sekali disunat kesakitan kami sepret, kapok tidak nak sunat lagi. Ya masih mesin ini. Ya Pak tahu kita ini sekali disunat kapok nggak mau sunat lagi. Tapi ibu-ibu bolak-balik mana, bolak-balik berana. Ya orang kapok sampai operasi sesar dilakoni karena dia sakti. Dan itu orang-orang yang surganya indah sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya, makanan, minuman yang dibikin untuk selalu majelis-majelis zikir ini, mereka menginfakkan fisaroi wad dorok.
baik di tanggal muda maupun di tanggal tua manglang. Ini wong surga yang sudah dipersiapkan orang-orang yang bertakwa ini, wong yang galak sedekah tanggal tua, sedekah tanggal muda, tambah nemen tanggal tengah-tengah, laju dan bagus. Di waktu sempit maupun waktu lagi lapang, lah sedekah. Akhir bulan Syawal ini akhir bulan, tapi tetap sedekah menyediakan makanan, minum dan sebagainya. Ini yang dimaksud orang-orang yang bertakwa, yang surganya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Main manglan, biar butuh sedekah 5 piah jadilah, 5 perak jadilah, 10 perak jadilah. Yang penting sedekah bisa beribadah, baik dalam keadaan lagi buntu sempit maupun keadaan lagi lapang. Supaya apa? Indah lil muttaqin, surganya sudah disiapkan. Kalau kita tidak embe agak dimbe uang, kita embe fisaroi wadoro. Ini orang bertakwa. Terus kali ini itu termasuk yang surganya sudah disiapkan oleh Allah, orang-orang yang mampu menahan amarahnya, menahan amarah yang tidak terkontrol, yang mengakibatkan tidak baik. Tukang marah menahan amarahnya. Anak-anak ribut di masjid marah. Kalau anak-anak ribut di masjid biar nggak usah dimarahin. Saya di sana ya diomongin tapi nggak dimarahin. Beda dimarahin sama diomongin, itu beda. Biarlah anak-anak nanti dia akan menjadi cerita legenda mereka nanti sudah tua. Karena berbahagialah orang-orang yang dulu waktu kecil tidurnya di masjid, di musola. Ya Pak, kita biar tidur di soket paret apa ya Pak? Tidur di bawah sawit. Berbahagialah orang-orang dulu waktu kecil. Kalau di Jawa, ya nggak di Jawa lah, di sini saya juga dulu tukang tidur di masjid, musola. Langgar ya, langgar, zaman dia langgar belum ada musola. Sekarang saya ada sebutan produk keren, musola, tempat sholat. Berbahagialah mereka orang-orang yang dulu waktu kecil-kecil tidurnya di musola, tidak dimarahi sama Allah, dan akhirnya berkumpul dengan orang-orang yang biasa di musola dan masjid. Namun lebih berbahagia lagi, dulu tidak pernah di masjid, tidak pernah di musola, sekarang kumpulnya dengan orang yang biasa di masjid sama di musola. Tak tahu itu yang seringnya aku ngomong dulu, ngerti nak dulu punya saya ini Oyong Herman mabuk dulu dulu. Jadi kesel, mama rasa mabuk, mama rasa ical-ical. Berbahagialah orang-orang yang tidak pernah di masjid kecilnya, sekarang kumpulnya di masjid dengan yang galak ibadah. Allahu Akbar, Allahu Karim. Ini anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Jangan disia-siakan. Uiddat lil muttaqin, surganya sudah disiapkan. Jadi kalau orang dari dunia hitam kemudian taubat, kumpul gabung dengan orang-orang yang biasa zikir dan ibadah kepada Allah, ngiri anjing nggak tahu dulu oh mabuk tuh lah pernah merasa mabuk. Kalau dunia gelap sudah pernah merasa dunia gelap, pengalamannya banyak. Dan karena memang surga itu juga adalah tempat orang-orang yang berdosa, yang bertaubat kepada Tuhan. Uhidat lil muttaqin, surganya sudah disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Berbahagialah kita semua yang galak kumpul di majelis taklim bersama orang-orang yang ahli ibadah. Apalagi kita sudah punya guru kita masing-masing, yang torekohnya, yang manakibnya, yang istighosahnya kita sudah jelas, dan yang lain-lain sebagainya. Wal kadhiminal ghaidha adalah orang yang surganya disiapkan oleh Allah, termasuk orang yang menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, selanjutnya. Nah, ini di halal bihalal kita ini. Hari lebaran itu. Wal afina 'anil nas,
dan yang surganya sudah disiapkan oleh Allah adalah orang-orang yang saling memberi maaf kepada satu sama lainnya. Jadi kelihatannya sepele memberi maaf itu ya, tapi surganya seluas langit dan bumi sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Lebaran sudah ketinggalan, kita menggelar acara namanya halal bihalal, saling ketemuan dengan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kalau cara di Jawa sana panjang apa yang Jawa ini sing teng Jawa ini panjang. Mbak Yai tidak silaturahim kaping kali kula sowan mriki bebarengan kaliyanipun dinten prihatin menika kula maturaken sedaya pelepatan kula ingkang dipun sengaja menapa ingkang boten dipun sengaja ing dinten prihatin menika kula nyuwun dipangapunten lan sedaten menapa ingkang dados hak anak Adam halal ingkang boten kula nyuwun dipun taringi halal ing dinten prihatin menika nyuwun panjenengan tampi. Wah, satu-satu makan banyak orang. Itu kalau dijaga seperti itu. Sekarang gampangan bela, oke bro, nol, ini zaman. Bro, kosong-kosong, zaman berarti artinya saling memaafkan. Walakin anin nas. Itu saling memaafkan orang lain. Surganya sudah disiapkan oleh Allah dan itulah yang dimaksud orang yang bertakwa. Nah, sepaham ya. Wong yang takwa yang seperti itu. Bukan sing pecinya sampai hancur, udah. Prakteknya itu tadi, praktek takwa itu seperti apa? Yang seperti itu tadi, salah satunya. Wallahu yuhibbul muhsinin, karena Gusti Allah itu senang kepada mas muhsinin. Nah, pas 10 ayat masalah ini. Wallahu yuhibbul muhsinin, Gusti Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu yang pertama, takwa. Kriteria takwanya seperti itu. 4 kriteria takwa yang surganya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterusan ayatnya, walladzina idza fa'alu fahisatan. Surga yang sudah disiapkan langit dan bumi itu disiapkan juga untuk orang-orang alladzina fa'alu, yang mereka berbuat fahisatan, berbuat kejahatan, berbuat keji, berbuat kotor, berbuat hina. Fastaghfiru lidzunubihim, kemudian mereka segera memohon ampun kepada Allah lidzunubihim, atas dosa-dosa mereka. Nah ini surga yang sudah disiapkan termasuk untuk para penjahat. Untuk para penjahat tidak main fahisatan audzulam anfusahum, yang mereka juga menganiaya diri mereka sendiri. Fastaghfiru lidzunubihim, mereka segera meminta ampunan atas dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini surganya sudah disiapkan, nggak usah khawatir ya Herman. Walaupun dulu tukang nyekek botol, paham itu memang faktanya seperti itu. Walaupun dulu tukang malak orang, walaupun dulu tukang nyolong ayam kawan sebelah, namun fastaghfiru lidzunubihim, kemudian saat ini kumpul dengan kelompok yang dalam berzikir, kelompok yang dalam ibadah, maka surganya orang yang bertobat seperti ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kumpul-kumpul dengan wong yang soleh. Amin. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena tidak ada yang akan bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diteruskan ayatnya, walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak mengulangi perbuatan jeleknya itu. Tapi bukan tobat sambel, bukan tobat sambel. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tinggalkan perbuatan-perbuatan itu. Mereka tahu itu perbuatan jelek, ini perbuatan jahat, perbuatan buruk, perbuatan merugikan, perbuatan kriminal dan sebagainya. Ini surga, langit dan bumi yang sudah disiapkan untuk mereka ini. Ulaika, itu adalah jazaohum wa maghfiratum mir rabbikum,
Ini adalah pembalasan dari Tuhan. Wa jannatin tajri min tahtihal anhar khalifat. Kenapa? Karena ditambahin, baik tak apa wae, bungkus wae. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Surga yang sudah disiapkan ini tadi itulah balasan orang-orang wa ni'ma ajrul amilin, sebagai balasan orang yang beramal. Nah, tapi prakteknya di lingkungan sekitar kita akan lihat apakah orang itu bertakwa atau tidak. Kalau orang itu mempraktekkan 4 hal ini, 5 hal ini tadi, maka itulah yang sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah, yang surganya sudah disiapkan yang seluas langit dan bumi. Alma, Sallallahu Muhammad, salawatan siapa? Salawatan. Zainur majalisakum bain alayya baina salata alayya lakum nurun yaumal qiyamati. Dan Nabi begitu mengatakan, hiasi majelis-majelis kita ini dengan sholawat kepadaku, kata Nabi, karena sholawat kepadaku besok akan menjadi cahaya penerang di hari kiamat. Sallallahu Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah jangan-jangan kota Palembang, jangan lupa berdua. Kita semua semoga senang selalu bikin istiqomah. Salatullah salamullah ala taha jalan-jalan ke Talang Bayar, jangan lupa beli pokar. Tak selamat dunia akhirat, jangan pernah tinggalkan sholat. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi kok ngarang disik? Kan ngarang dulu, sampai yang ujung-ujungnya kok penak ngarang dulu. Jadi begitulah orang-orang yang sesungguhnya orang bertakwa yang katanya surganya sudah disiapkan. Kalau mereka perilakunya seperti tadi, senang bersedekah, membantu tetangga, sanak pemilihan, tolan baik yang dalam keadaan membutuhkan ataupun tidak, kemudian tidak mudah marah-marah, tidak mudah menyakiti orang, tidak hasut sama orang, tidak dengki sama orang, jangan sampai melukai orang, kemudian senang memaafkan kesalahan orang. Inilah orang-orang yang dimaksud orang bertakwa yang surganya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gampang. Orang-orang kemudian yang sudah pernah berbuat jahat, taubat, kumpul bareng-bareng dengan orang yang ahli zikir, surganya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu dalam ayat? Fawailul lil musallin alladzi nahu an salatihim sahun alladzina hum yuraquna wa yamna'unal ma'un. Wong yang tukang sholat saja, tukang sholat. Kalau tukang itu namanya kan enggak harus penggaweannya nih Pak. Wailul lil musallina,
neraka. Wailun itu neraka, celaka sekali, neraka. Lil musholina, untuk orang-orang yang sholat. Awas, orang-orang sudah sholat masih diancam masuk neraka. Alladzina hum wailul lil musholina alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholat tapi lupa sama sholatnya. Tukang sholat biasanya di masjid masih bisa nyolong sandal, umpamanya ya, katanya sering di masjid, ayam tetangga sering kelamaan, katanya sholat korupsi, jelas itu yang jelas lah, ibarat apa lah ya, sholat koruptor, sholat nyolongan. Nah ini orang-orang yang sholat yang nanti masih kembali ke neraka. Alladzina hum an sholatihim sahun, dia lupa dengan sholatnya. Alladzina hum yura'una, juga termasuk yang tukang sholat masih dalam masuk neraka adalah wong yang senang pamer sama wong lain. Kalau sampean punya jangan dipamer-pamer. Kalau nak nunjuk tak apa-apa. Kalau nak ngekei ora apa-apa, tapi ojo pamer. Tuku iwak asin seon digoreng, pamer tanggane mambu kabeh. Mambune tok tak sampai. Iwak asin pedhong umpama itu. Jadi sekiranya bakal terhembus tetangganya, ya tetangganya kasih lah, gitu Pak. Kalau nggak mau terhembus oleh tetangganya, beli ke alat sedot tempat Ustaz Rodiado. Aku sampai kantor, ini alat apa yuk? Ini alat sedot bau supaya tangganya orang keruh. Oh bagus ternyata. Jadi dulu liwat ada semacam kompor, rupanya gue nyedot hawa gesek wasina. Jadi ketika digoreng tidak tentu kemana-mana, orang bikin ribut, wah sensor bikin ribut. Kalau kita punya jangan pamer, punya mobil, ya tidak untuk dipamerkan, untuk dimanfaatkan. Mau ada tetangga yang butuh, kira-kira tetangga butuh cepet ditawari, jangan nunggu tetangga yang butuh nembung. Kadang tanpa dilakukan kayak yang macam ini kon surganya disiapkan Allah Ta'ala itu mendatangikan. Ada alladzina hum yura'un, golongan orang-orang yang cuma senang pamer. Di motor baru boleh tijik jalannya warawiri beli mobil, begitulah macam-macam. Jadi ketika kita punya jangan pamer, justru yang bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga, lingkungan ini penting banget. Lingkungan tetangga itu, kalau tetangga itu sampai masuk dalam hadis, makanya yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman pada sampai hari akhir, fal yukrim, maka muliakanlah jarahu, tetanggamu. Hebat tuh, tetangga itu sampai dibikin hadis oleh Kanjeng Nabi karena pentingnya, karena ini akan menentukan, termasuk menentukan kita matinya kakek bakal masuk surga dengan mudah atau tidak. Tetangga ikut andil. Kalau tetangga kita, lingkungan kita masih ada yang sakit hati, sakit karena ucapan kita, karena perilaku perbuatan kita, terus kita mati, tetangga tadi belum ampuni, belum maafkan, maka surganya kita masih tertunda, masih angel. Awas nanti sama tetangga. Tetangganya ngingu aja, tetangga ngingu bebek, tetangga ngingu macam-macam ngingu-ngingunan, termasuk kucing. Makan dan misinya di tempat saya, tidur dan bertelurnya di tempat yang punya. Ini kan masalah, cara Gus-Bahan ini masalah. Ada tetangga waktu apa itu ngising di teras kita,
Tetangga itu dikunci kalau malam kucing nggak dikeluarkan dari rumah karena baru disuruh ngisi, udah ngerti ngisinya di tempat tetangga, di halaman rumah tetangga. Sakit nggak? Iya, kesel nggak, capek, ngepel. Ngerti-ngerti ada TPP kayak ya. Lah ini kita sih kudu waras. Lah ini fakta kurasnya di sini pun masih itu pada bahaya lah. Ayamnya juga seperti itu. Apalagi kambing ya, kalau kambing sampai dilihat makan punya tetangga. Yang seperti itu kalau kita sakit hati tidak maafkan tetangga kita itu, besok tetangga kita itu masuk neraka karena kita akhirnya, bukan karena dia sendiri. Iya Pak. Sehingga kalau kita ingin menjadi yang surganya disiapkan, wallahu yuhibbul muslimin wal afina 'anil nas. Berarti kita harus sebelum dia minta maaf, kita maafin. Yang wis lah. Iya meneh. Nah, macam itu. Ya moga-moga PT disembelih terus digulai tekan ini. Salah satu. Ini kalau urusan tetangga itu urusan tetangga. Inilah yang membuat kita menghalang kita kadang masuk surga. Makanya Pak Kaum biasanya tuh kalau mau melepas orang meninggal menyampaikan ikrar apabila si mayat mempunyai kesalahan tetangga dan lain-lain tentang piutang yang tidak bisa diselesaikan secara apa itu namanya umum ataupun pribadi untuk dapat menghubungi pihak keluarga dan segala kekurangan kesalahan mohon dimaafkan, kan mesti seperti itu. Dan yang seperti itu jangan sampai hilang itu, ikrar seperti itu tetap jangan sampai hilang karena belum tahu orang tadi ketika yang menyambut memberikan kata-kata seperti itu tumbuh rasa kasihannya, akhirnya kesalahan-kesalahan si mayit terhadap dirinya dimaafkan, akhirnya selamat mayit bisa diterima di sisi Allah, di rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting banget ini, nggak usah kita cerita yang jauh-jauh, sekitar kita ini loh, surga di sekitar kita ini. Ketika kita dengan lingkungan kita, tetangga kita sudah bagus, tidak ada yang komplain, insya Allah ini orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angel ya, ngomongnya gampang, prakteknya itu angel, prakteknya angel. Ya wajar karena insan malu kotor wan nisyan, karena manusia ini panggonannya luput dan panggonannya lupa. Tapi yang penting kudu harus yang besar maafnya, gede pangapurane, supaya tadi wal mafina anin nas, kita gemar memberikan maaf kepada satu sama lain, supaya surga kita nanti disiapkan oleh Allah Ta'ala, kita benar-benar bisa manggon, bisa masuk ke sana. Jangan pakai ngaku itu surganya nyong, tapi nyong tidak bisa ke sana, kan mubazir namanya. Seperti itu Bapak Ibu hadirin sekalian. Salam Muhammad. Shalli wa sallim
shalla. Jadi betapa beruntungnya orang-orang yang mau, yang telah mensucikan dirinya dengan iman. Wong yang galak mensucikan dirinya dengan iman, ini namanya qad aflaha man tazakka. Setelah dia mensucikan, membersihkan dirinya dengan imannya, dengan galak bergabung, berkumpul bersama orang-orang yang senang berzikir dan ibadah kepada Allah, wa dzakaros marabbihi, kemudian dia ingat, kata Pak Aung tadi, iling zikir, wa dzakaro, ingat isma rabbihi, kepada nama Tuhannya. Berarti kan zikir, sudah jiwanya bersih, suci, meninggalkan sebuah perbuatan yang dilarang oleh Allah, kemudian berzikir, ikut zikir istighosah, ikut zikir tahlilan, yasinan, torekoh, apa tadi, manakib, semuanya. Fasolah, kemudian baru sholat. Nah, ini perintah sholat nomor 2. Ternyata rukun Islam juga sholat nomor 2. Di ayat ini juga sholat nomor kali, Pak. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Artinya, konco-konco teman-teman sekira yang belum mampu, belum sebenarnya saya kepengen ya. Saya yakin semua orang itu yang namanya sholat mesti dia kepengen, tapi masih kalah dengan bisik, bujuk, rayu, setan, dengan nafsu angkoronya kalah. Padahal dia itu kepengen. Sehingga supaya kepengennya ini bisa terwujud, walaupun belum sholat, ya ikut zikir dulu. Wa dzakaros marbihi fasolah. Kumpul dulu dengan orang-orang yang mau berzikir, orang-orang yang mau manakiban, orang-orang yang mau torekoh, orang-orang mau yang yasin tahlilan. Kalau sudah sering berkumpul dengan mereka-mereka, dengan kita semua, niscaya fasolah, maka nanti dia juga akan sholat. Ini gampang. Sholat itu ngiring. Kalau wong gelem zikir, insya Allah mesti gelem sholat. Karena adanya zikir itu setelah sholat. Orang itu kalau setelah sholat mesti zikir. Orang kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina rabbana bis salam wa khilal jannata rasalam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Minimal seperti itu. Setiap orang sholat mesti ada zikir, walaupun zikir sendiri-sendiri. Ada juga kita orang-orang Nahdlatul Ulama, orang-orang yang paham Ahlussunnah wal Jamaah, zikir setelah sholat berjamaah baik di masjid maupun mushola, zikirnya bareng-bareng. Supaya apa? Supaya yang belum bisa berzikir bisa hafal dan ikut berzikir. Kalau sholat berjamaah terus enggak zikir, zikirnya sendiri-sendiri. Terus yang enggak bisa zikir, umpamanya yang belum hafal baca zikir, kan lama-lama mau bingung ya Pak? Iya kan bingung, nah apa gitu. Tapi kalau ada zikir bersama, ya walaupun mantap-mantap dia tidak hafal, tapi dia mengikuti aluran zikir. Nah ini ajaran-ajaran para walinya Allah, ajaran-ajaran yang dibawa oleh orang-orang Nahdlatul Ulama ini begitu. Tidak mendikte orang secara langsung. Ini tak warai, nggak ya ikut. Kalau ikut nanti niscaya di sana belajar dengan sendirinya. Oh dengar. Bikin istighosah ini mungkin nggak hafal semua mungkin. Tapi kalau di sini gampang. Tapi kalau dibawa balik belum tentu urutannya hafal. Tapi di sini itu dihafal karena zikirnya bersuara bareng-bareng. Tapi kalau melok orang kafir, baltusiruna hayatul dunya. Orang-orang kafir milik kehidupan dunia, gemerlapnya dunia, pangkat, derajat, harta benda, usaha, semuanya, sampai meninggalkan tidak eling kepada Allah dan tidak sholat. Jadi kalau ada hukum yang ikut seperti itu, ya berarti mengikuti kelakuan orang-orang kafir, mengumpulkan harta benda banyak sampai lali sholat, sampai lali zikir. Berbahagia orang-orang yang usahanya banyak, hartanya banyak, bisnisnya banyak, tapi yo zikir, yo sholat. Ini luar biasa sekali. Bal tusirunal hayatad dunya.
Wal akhiratu pada akhirat khairun, lebih baik, wa abqa dan lebih kekal. Itu semua indah hadzal fi suhufil ula, sudah diterangkan di kitab-kitab terdahulu, yaitu suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Di keterangan kitab-kitab Nabi Musa sama Nabi Ibrahim sudah ada yang seperti itu. Sudah ada bahwa orang-orang yang berzikir dan menyebut nama Allah kemudian sholat, surga sudah menyiapkan untuk kita. Tapi orang-orang yang memilih dunia meninggalkan Allah dan tidak mau berzikir, maka neraka sudah menantinya. Semoga kita digolongkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dengan wasilah kita itba kepada guru-guru kita, wali-walinya Allah, Babil Aulia, Syekh Abdul Malik Ihsan, Syekh Ahmad Jahari Umar sebagai Manaib Jawahirul Ma'ani, para guru-guru mursyid Toreko, ada Toreko Satori, ada Qadiri, ada Naksabandiyah, ada Samaniyah, macam-macam hingga 45 jenis Toreko, semuanya yang muktabaroh, yang dipangku di asto, apa di asto namanya, dipegang, dipimpin sang mursyid Habibana Habib Lutfi bin Yahya, apa itu namanya, presiden, penasehat presiden. Ya seperti itu. Kita ikut kepada ulama-ulama, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang berpaham ahli sunnah wal jamaah, yang semuanya guru-guru kita, wali-wali ini berkumpul dalam satu naungan rumah besar yang bernama Nahdlatul Ulama, yang didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Gus Dur. Pasti saya pakai ada Gus Dur. Iya. Kemarin saya ada pengajian pengantenan, pesan minta dicarikan ustadz yang NU. Wah, ini kayak hebat teman. Ada orang pesan yang ustadz ini minta yang NU. Wah, tak pakai peci NU sambil tampil saya ngomong dengan sombongnya. Ya, pesanan panjenengan sudah saya penuhi. Dan kebenaran ini saya bukan yang asli, karena pada waktu itu saya banser. Karena kiai yang sesungguhnya menginformasikan untuk mencari wakil karena dia terserang sekepringan sehingga tidak bisa memenuhi undangan pengajian. Terus cari pengen dari sing NU tak tahu. Wah, pakai peci Gus Dur. Itu tak terang di sini Gus Dur. Ki Haji Abdurrahman Wahid, cucu wali Allah Subhanahu wa taala dan juga termasuk wali Allah Subhanahu wa taala. Gus Dur punya bapak namanya Salahuddin Wahid, makanya Gus Abdurrahman Wahid. Wahid itu bapaknya Gus Dur. Salahuddin Wahid punya bapak Wahid. Wahid punya bapak Hasyim, yaitu yang namanya Mbah Hasyim Asy'ari yang pendiri NU. Mbah Hasyim punya bapak namanya Asy'ari. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu nama bapaknya bapak-bapak. Kita ini kudunya nggak dibawa sih nama bapak ya. Kalau saya Muslihuddin Abdul Somad, nah itu benar bapak saya Abdul Somad, cuman bukan Abdul Somad yang ustadz itu, puas ya. Jadi saya ini anaknya Abdul Somad, anak ustadz juga, hanya member dari ustadznya. Mbah Hasyim Asy'ari punya bapak namanya Abu Sahwan, punya bapak namanya Abdul Wahid, punya bapak namanya Abdul Halim, punya bapak namanya Obium, punya bapak namanya Pangeran Kuda Laksana, punya bapak namanya Abdul Wahid, Abdul Hakim, punya bapak namanya Musa, punya bapak namanya Abdul Halim, punya bapak namanya Pangeran Sambut Baghdad alias Pangeran Sambu, tapi bukan Pangeran Sambu itu. Namanya Pangeran Sambu. Pangeran Sambu punya bapak namanya Pangeran Nowo, punya bapak namanya Joko Tingkir. Belum nyanyi Joko Tingkir ya? Joko Tingkir Raja Jawa gitu ya. Murid Sunan Kalijogo, terkenal senusantara, dadi waliyo dadi raja, dadi waliyo dadi. Nah itu ya, bukan Joko Tingkir udah dapet. Yang udah dapet itu kita. Mulanya itu semua begitu tokoh-tokoh NU protes, ini Joko Tingkir tidak boleh main-main, ini walinya Allah Subhanahu wa
Malah Sultan Hadiwijoyo Jawa Tingkir nggak boleh dibuat nyanyi ngombe dawet. Ngombe dawet itu nyita, ngombe kopi ya. Jawa Tingkir punya bapak namanya Ki Ageng Pengging, punya bapak namanya Muhammad Kebungsuan, punya bapak namanya Muhammad Sohib Mirba bin Ali Kosam bin Alwi Asani bin Muhammad Sohib As-Saunia, seperti itu. Bin Jamaluddin Akbar Khan bin Ahmad Shah Jalaluddin Khan bin Abdul Malik Asman Khan Nasrabat India bin Alwi Abdul Fakih Hadramaut Yaman bin Ali Amil Fakih Hadramaut Yaman bin Ali Khalifah bin Alwi Asani bin Muhammad Sayyidus Saumiya bin Alwi Awal Al-Mutakir bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Hajir bin Isa Arumi bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Uraidi bin Jafar As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir. Saya Subakir itu loh sing numbani Gunung Tidar Tanah Jawa. Saya Subakir bin Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu adalah cucu Rasulullah, satu-satunya cucu Rasulullah yang selamat atas pembantaian di Karbala yang diserang oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. 300 pasukan Yazid bin Muawiyah menyerang rombongan Ali Zainal Abidin yang berjumlah 73 orang termasuk perempuan dan anak-anak, termasuk Ali Zainal Abidin yang masih cilik pada waktu itu. Dia satu-satunya yang selamat dari pembantaian tersebut. Ali Zainal Abidin punya bapak namanya Sayyidina Husain. Bapaknya semuanya mati terpenggal di tangan pasukan Yazid bin Muawiyah. Sayyidina Husain putra dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah wong NU itu loh, rasanya sampai sana. Saya ngomong di panggung ini saya pakai peci enggak tahu. Pertama belinya memang di sana dan memang harus apa nasabnya seperti itu. Karena pesenannya NU sih kita omongin NU-nya beneran kalian telah 2000 tahun. Seperti itu Bapak Ibu hadirin sekalian, dan mungkin sudah lumayan pertemuan halal bihalal kita pada malam hari ini. Berarti yang hadir ke sini yang dosa dari rumah sebesar lautan, maka sebesar kapal di lautan dosanya, maka Allah ampunannya sebesar lautan. Jadi kita yang sudah hadir di sini kembali fitrah seperti sedia kala, bebas tanpa dosa. Amin Allahumma amin. Dan mungkin itulah yang kita sampaikan kita semua pada malam hari ini. Semoga kita diberikan umur panjang, sehat, manfaat, diberikan rezeki yang luas, halal barokah, keluarga yang tentrem, damai, amai, sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi